Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiu Maternate, NPM 020322111057, semester 6, program studi ekonomi pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang terhormat Bapak Dr. Jufri Jacob, SE, MSI, CPOF, CCMS. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kebijakan pengelolaan dana desa. Masuk di materi pertama, yaitu 1. Pengertian dana desa. Dana desa adalah yang bersumber dari APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara, yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Lanjut materi kedua, dasar hukum. Pengelolaan dana desa beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2. PPP Nomor 43 Tahun 2014 dan perubahannya tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Desa. 3. Pramendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. 5. Permenkeu Nomor 190 PMK 07/2021 tentang pengelolaan dana desa. Masuk di materi ketiga, prinsip pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa harus dilakukan berdasarkan prinsip: 1. Transparansi informasi keuangan desa mudah diakses oleh masyarakat. 2. Akuntabilitas setiap penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan. 3. Partisipatif masyarakat desa dilibatkan dalam perencanaan pelaksanaan. 4. Tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Nomor 4. Tahapan pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa dilakukan melalui beberapa tahapan. A. Perencanaan dilakukan melalui musyawarah desa. Hasilnya adalah RKP Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan APBDes, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. B. Pelaksanaan dana digunakan sesuai kegiatan yang telah direncanakan, misalnya pembangunan jalan, irigasi, pelatihan kerja. Kepala desa sebagai penanggung jawab. Baik, lanjut di C. Penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan Desa menggunakan sistem pencatatan dan bukti transaksi. D. Pelaporan realisasi penggunaan dana desa disusun setiap akhir tahun anggaran, diberikan kepada BPD, masyarakat, dan pemerintah kabupaten atau kota. E. Pertanggungjawaban berupa laporan keuangan kegiatan disampaikan oleh kepala desa kepada masyarakat dan bupati atau wali kota. Nomor 5. Prioritas penggunaan dana desa sesuai kebijakan terbaru. 1. Pemulihan ekonomi desa, BLT dan desa pada karya tunai, dukungan UMKM. 2. Peningkatan kualitas hidup masyarakat, infrastruktur dasar, jalan, sanitasi, air bersih. 3. C. Penanggulangan bencana, respon terhadap krisis seperti pandemi atau bencana alam. Nomor 6. Pengawasan dan evaluasi.
Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Daerah, BPKB, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Masyarakat Desa melalui lembaga BPD dan partisipasi aktif. Nomor 7, prioritas penggunaan dana desa. Tiap tahun diatur PMK. Contoh umum: BLT, dana desa, bantuan langsung tunai. Pembangunan infrastruktur dasar ketahanan pangan dan hewani. Dignitas desa, pemberdayaan ekonomi lokal. 8. Studi kasus atau contoh praktik baik desa yang berhasil meningkatkan ekonomi lewat BUMDes. Inovasi pembangunan jalan desa dengan padat karya tunai transparansi melalui papan informasi keuangan desa. 9. Sanksi dalam pengelolaan dana desa administratif. Penundaan atau penghentian pencairan dana. 1. Hukum sanksi pidana jika terjadi penyalahgunaan korupsi. Nomor 10. Tujuan. 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. 4. Meningkatkan efisiensi dan aktivitas penggunaan dana desa. Baik, langsung di materi ke-11. Prinsip pengelolaan. 1. Transparansi. Pengelolaan dana desa harus transparan dan terbuka. 2. Akuntabilitas. Pengelolaan dana desa harus akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. 3. Partisipasi. Masyarakat desa harus dilibatkan dalam proses perencanaan dana desa, pengelolaan dana desa. 4. Efisiensi. Penggunaan dana desa harus efisiensi dan efektif. 12. Sumber dana desa. 1. Dana alokasi desa DAD. 2. Dana desa DDD. 3. Pendapatan asli desa PAD. Nomor 4. Sumber dana lainnya yang sah. 13. Penggunaan dana desa. 1. Pembangunan infrastruktur desa. 2. Pemberdayaan masyarakat desa. 3. Peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. 4. Kegiatan lainnya yang mendukung pembangunan desa. Mekanisme pengelolaan. 1. Perencanaan. Penyusunan rencana pembangunan desa RPD dan rencana anggaran desa RAD. 2. Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa sesuai dengan rencana. 3. Pengawasan dan monitoring pelaksanaan kegiatan. 4. Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan. Nomor 15. Tantangan. 1. Keterbatasan kapasitas dan kemampuan aparatur desa. 2. Keterbatasan infrastruktur dan fasilitas desa. 3. Keterlibatan masyarakat yang belum optimal. 4. Risiko penyalahgunaan dana desa. Kesimpulan. Pengelolaan dana desa adalah proses yang kompleks tapi sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat desa. Dengan tata kelola yang baik
dana desa bisa menjadi alat utama dalam pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.